teruskan istilahnya membangun diri sendiri, membangun jati diri LPD, teruskan menimba ilmu. Ilmu itu penting, ilmu itu bagus untuk kita ke depannya dan untuk regenerasi kita. Nama saya Bapak Wayan Ardiana, sekarang berumur 58 tahun. Ya, kita dulu pertama bersama 3 orang jadi pengurus tahun 98, sejak awal berdirinya LPD itu pas kita mengalami namanya krisis moneter gitu. Nah, itu paling berat lah kita jalankan. Karena apa? Di sana pertama suku bunga bank itu tinggi sekali waktu itu kan, hampir setahun tuh 6% tuh kan. Kita di LPD itu nyari nasabah itu kasih bunga 1%, beralih ke lembaga keuangan nasional itu. Makanya paling sulit lah kita waktu itu membangun, apalagi membangun kepercayaan, karena kita baru ada LPD itu kan. Masyarakat pun belum tahu apa itu LPD. Dikira LPD itu milik kita, padahal milik desa itu. Kira milik pengurus itu. Lama-lama setelah itu sudah berapa tahun itu, baru 3 tahun kita bisa mengumpulkan masyarakat dengan mengadakan kebiar kecil-kecilan lah gitu, supaya bisa berkumpul lah dan memberikan apresiasi kepada para kreditur kita dan debitur kita. Akhirnya lama-lama kepercayaan itu tumbuh gitu. Kita berkembang ini karena berdasarkan kepercayaan aja gitu ya. Ya, sekarang pun kita 2 kali sudah ditempa bencana kan. Kemarin tuh COVID, yang paling parah nih COVID ini. Kita belum punya ilmu mitigasi risiko, punya manajemen risiko belum kita miliki. Akhirnya kita belajar kembali dari gimana untuk membuat manajemen risiko, mitigasi, supaya kita bisa bertahan lah. Kebetulan kita ada di teman-teman yang namanya Paikatan. Paikatan itu kira-kira anggotanya 25 orang. Tujuan kita hanya belajar tata kelola LPD. Gimana sih tata kelola LPD yang benar? Barulah kita tahu sekarang. Oh, ginilah. Kalau dari dulu kita tahu, kita nggak kena. Kita tidak bisa memitigasi, bisa mempunyai manajemen risiko. Tapi saya berbangga juga kalau tidak ada COVID, nggak tahu gini lah. COVID lah ini kita memberikan pelajaran yang luar biasa. Akhirnya kita tahu mengenai tata kelola dan oh gini yang bagus sebenarnya gitu. Pertama kan infrastruktur dulu. Infrastruktur kita perbaiki. Dan dulu kita dikasih tempat kecil ruang segini Bu di Balai Banjar Seminyak. Sana kita nempati hampir 3 tahun lah itu. Udah 3 tahun mulailah pada perkembangan kita sempat ngontrak di depan lapangan banteng serta ruko itu. Sudah itu karena tiap tahun biaya kontrak naik, kebetulan ada orang yang jual ruko di Sunset Road depannya Toyota itu, kita beli di sana juga. Kita berkantor sempat di sana. Setelah ada infrastruktur, kita benahi manajemen kita dan kita supaya bisa masing-masing menempati pos-posnya masing-masing lah itu. Setelah pembenahan itu kita lakukanlah peningkatan sumber daya manusia di karyawan kita semua, mengadakan suatu pelatihan, survei ke tempat yang lain gimana tata kelolanya, sampai kemarin kita ketemu ini di Paikatan itu ya. Nah itu sudah sumber daya manusia ditingkatkan. Sekarang gimana kita memberikan suatu ilmu kepada masyarakat, atau gimana kita meningkatkan taraf hidup masyarakat supaya LPD ini, karena dari mereka untuk dia juga gitu kan, dia menabung nanti uangnya kembali dipinjamkan. Kita sebagai lembaga intermediasi aja dah gitu. Akhirnya ada yang masyarakat yang ingin membuat usaha-usaha kecil itu kita bantu. Sekarang pun banyak yang kemarin sebelum COVID itu kita bantu semua, karena di sini kan wilayahnya wilayah villa itu kan, wilayah kayak di pantai itu, warung-warung pantai yang sebenarnya lagi booming itu. Kita semua yang mendanai itu di COVID kemarin itu kolaps, semua kita yang kolaps juga.
udah betul lah kita merasakan itu Bu ya. Tapi kan seperti saya bilang tadi itu memberikan suatu pembelajaran bagi kita. Yang pertama ya distribusinya kepada desa kan tetap dana pembangunan desa kan 20%, hampir lah dari berdirinya lebih dari 10 miliar kita sudah nyetor ke desa itu. Yang kedua, setiap warga kita melakukan upacara Pitrayatnya itu ngaben itu, kita tetap melakukan menjengukkan ke sana dan memberikan santunan. Setiap warga desa adat yang meninggal kita memberikan santunan, dan di nikah pun kita memberikan santunan. Yang ke beberapa tahun yang lalu juga kita memberikan bantuan kepada desa adat terkait dengan upacara ngetag linggih di Propusah. Untuk biaya upacara kita yang menanggung semua gitu. Dan setiap hari raya Galungan kami memberikan daging babi gratis ke semua warga gitu, supaya bisa merayakan Galungan, masyarakat kita bisa meyajo gitu, sampai itu tidak ada pikiran yang besok beli beceleng sing lapis gitu kan. Dalam hal ini pun kita membuat tabungan khusus untuk ibu-ibu yang kita namakan Sipura Simpan Upacara. Umpamanya dia nabung setiap bulan itu 100-200 semua kemampuannya, 6 bulan setiap Galungan ditarik dah. Ada dia bekal untuk beli buah, beli jantung kan. Kita mendidik masyarakat kita supaya bisa menyisihkan uangnya untuk merayakan atau membuat membiayai ke depannya gitu. Seperti anak sekolah itu ada juga jenis-jenis simpanan yang kami bikin. Sebelum COVID ya, kami setiap tahun pasti melakukan kebiar itu, memberikan suatu interaksi dengan nasabah kita, memberikan suatu apresiasi kepada masyarakat yang mampu yang mau menyimpan dananya di LPD itu. Tetap diberikan, mudah-mudahan di tahun depan atau tahun ini kita bisa melakukan ulang tahun untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat. Saya lahirnya di Badung itu 3 September 65. Ya, orang tua tuh sebagai petani gitu. Ya, sebagai petani, tapi waktu kecil itu dididik supaya tidak istilahnya dilepas begitu saja, tapi tetap diawasi itu ya, diawasi sampai dewasa. Akhirnya karakter saya suaranya inginlah supaya ada uang gitu. Gimana cara ada uang? Dari kecil pun saya sudah cita-cita supaya ngelahgen bekal gitu ke caranya. Waktu tamat SMA bilang sama bapak, karena pariwisata bagus tuh, Pak tolong beliin mobil 1 gitu. Di mana taruh? Saya akan nyetir gitu. Terus akhirnya saya masuk ke pariwisata waktu itu. Pas itu saya nongkrong di Bali Oberoi dulu, masih bagus-bagusnya pariwisata. Udah sampai berjalan udah bagus sampai tahun berapa, terus sebelum 98 tuh lah. Ekonomi pariwisatanya masih bagus tuh. Kalau kita lewat ke Kintamani itu kantong kita sudah banyak di situ karena asap itu. Nah itu dipungut sama desa. Jadikan ketua LPD bingung sih. Betul bingung, waduh gimana caranya untuk, betulan saya sudah punya anak 2 waktu itu, anak yang kedua lahir 98 juga, untuk beli susu gimana caranya gitu. Akhirnya di sini saya pagi di LPD, sore saya tetap di sana sampai jam 2 malam itu, sampai tahun 2000 berhenti dah. Kalau tetap tahun 2000 tuh masih bom pertama tuh kena saya Pak di Padis itu. Karena nongkrong saya dari Oberoi di sana nongkrong malam-malam. Dan kebetulan mungkin Tuhan yang menginginkan baik itulah kan. Berhenti saya bekerja di sana. Berhenti bekerja aja, fokusnya di sini aja dulu. Kenapa? Karena harus kita kembangkan LPD ini. Sudah ada perkembangan dari tahun ke tahun, sudah ada peningkatan. Harus kita berjanji ini. Kalau itu pasti udah ikut di bom Bali itu. Sosok ibu di mata saya itu sebagai pengasih.
penyayang sekali, nggak pernah dia marah kan. Pasti saya minta kalau dia ada bekal dikasih lah gitu sampai dia meninggal itu tetap. Tapi saya juga, karena saya dan ibu kan pisah tinggalnya, saya ngajak tuh adik itu tiap hari pasti saya sempatkan datang itu, masih umurnya udah tua dah tuh. Kenangan tuh waktu kecil itu sama ibu itu, kalau saya ingin ikut kemana tuh kan anak kecil gak diajak tuh kan, saya paling ikut di belakang jarak jauhnya itu. Jarak jauh kira-kira 100 meter itu, kalau dia jalan saya ikut jalan sampai dah kemana, ke pasar itu kan. Itu kenangan-kenangannya paling indah buat saya tuh waktu kecil itu. Karena ibu waktu itu rumahnya di sini, kebiasaan ibu kan ke Tegalan di pantai itu kan, nyari sayur itu, lewati sawah-sawah itu, saya ngintip dari belakang supaya bisa ikut aja gitu. Karena pingin dekat sekali gitu kan. Ibu juga bekerja keras itu waktu saya kecil itu, dia berusaha menghidupkan keluarga itu kan dengan bekerja di sawah, di gini gitu. Paling tetap lah bekerja dia. Makanya saya pakai filosofi ibu itu karena tidak pernah mengenal lelah dia. Saya harus bisa begini gitu. Ibu saya juga pedagang kelontong gitu. Setiap pagi saya punya kenangan paling tuh sama ibu, dia tidak pernah lelah. Pagi itu bangun jam 2 langsung jalan ke pasar, jam 5 saya jemput gitu dan pasar Bandung. Tiap hari begitu. Waduh, saya suruh mengasuh nggak mau dia. Karena apa? Kok nggak pernah payah-payah orang tua ini gitu. Kalau diam-diam gini ngantuk dah dia, kasihan dia tuh. Makanya pernah tuh saya kan kerja di pariwisata, artinya nyari tamu-tamu tuh, nyopir tuh datang jam 11, jam 12 tuh, jam 2 kadang-kadang belum dapat kendaraan aja saya ngantar ke Denpasar. Bayangkan tuh besoknya kita, tenaga kita kalau begadang tuh betul-betul kuras kali itu. Tapi beliau enggak pernah menyerah gitu. Saya suruh mengasuh aja enggak gitu. Sampai habis warungnya, kontraknya tuh kebetulan ada tempat lagi kosong, tempat yang kecil itu karena banyak bule-bule, saya buatkan juga warung kecil itu supaya jual lah, minimal lah jual bir itu kan dulu di villa-villa itu kan bule-bule itu habis makan pasti minum lah gitu. Tidak pernah memberi nasihat, cuma ya contoh aja kita ikutin lah gitu. Oh gini caranya gini. Tak pernah dia ngomong, jarang dia ngomong. Masa-masa sulit itu yang kemarin tuh paling sulit di COVID ini lah. Saya bilang sama tadi kan, kalau sudah kita bangun tengah malam itu nggak bisa tidur. Karena kita mikirkan gimana kondisinya di LPD itu. Karena kan kita di Seminyak, Kuto, Legian itu karena pariwisata paling bertumbuh pada pariwisata murni. Penerbang nggak ada sama sekali itu kan. Kalau daerah utara itu masih bisa dia. Kita sama orang-orang yang hidup di sini itu orang-orang yang menguasai lah sektor non formal, waktu itu kebanyakan orang luar. Kalau sudah kondisinya tidak bagus, semua kita punya penabung-penabung itu menarik dananya semua. Beruntung juga saya ada doa itu dibantu sama teman-teman karena kita masuk di paikatan hampir berapa M bisa dibantu sana, 15 M hampir. Dibantu dari teman-teman utara, dari LPD Bandung Utara lah, karena tidak kena dia sana kan. Nah, akhirnya setelah berjalan, sekarang kondisi normal, uang saya yang ke sana sekarang sudah kembalikan. Pas kita butuhnya apa waktu itu, ya manajemen likuiditas, kita kurang likuiditas, gimana caranya untuk memanage likuiditas kita. Kebetulan ada teman-teman yang kelebihan likuiditas, yuk kita bentuk suatu perkumpulan namanya Paikatan. Satu likuiditas kita dibantu. Yang kedua ya penimpa ilmu, ilmu tata kelola kita ini ya. Tata kelola gimana kita mengelola LPD ini sesuai dengan tata kelola perbankan itu. Kedepannya kan sebenarnya LPD itu dasar hukumnya di masing-masing LPD itu belum ada. Yang sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang 1 2013 itu kan diatur hukum adat itu. Hukum adatnya berupa praram itu kan. Kalau saya sudah punya praram yang sudah lengkap, turunkan kebijakan sudah ada, SOP-nya sudah ada,
ini semua kita sudah lengkap. Itulah dasar kita untuk berjalankan LPD nanti gitu. Ya kedepannya kalau sudah diganti berdasarkan para remaja. Teruskan istilahnya membangun diri sendiri, membangun jati diri LPD, teruskan menimba ilmu. Ilmu itu penting, ilmu itu bagus untuk kita ke depannya dan untuk regenerasi kita. Ya, saling membantu, nantinya tidak ada LPD yang tertempa bencana kalau sudah kita bersatu gitu.